Selamat sore bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Ripki Angelina Ginting dengan NIM 1905 11 13 88. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi ujian akhir sekolah saya dengan judul Agresi Militer Belanda Pertama dengan mata kuliah Sejarah Indonesia 3 dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansyah MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan agresi militer Belanda pertama. Agresi militer Belanda pertama adalah suatu operasi militer Belanda yang berada di Jawa dan juga Sumatera terhadap bagian Republik Indonesia, di mana yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 1947 sampai tanggal 5 Agustus 1947. Di mana operasi militer ini juga merupakan suatu bagian dari aksi polisional yang akan diberlakukan di bangsa Belanda dalam rangka untuk dapat mempertahankan suatu penafsiran Belanda atas perundingan Ligar Jati. Dapat dilihat dari sudut pandang Republik Indonesia, di mana operasi ini dianggap suatu merupakan pelanggaran dari hasil perundingan Ligar Jati, sehingga dapat menyebabkan terjadinya agresi militer Belanda pertama. Pada pidato Ratu Wilhelmina yang dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 1942 mengatakan bahwa di mana Indonesia akan dijadikan sebagai anggota Commonwealth dan juga akan dibentuk sebagai federasi yang memiliki hubungan luar negeri dan juga harus diurus oleh bangsa Belanda. Kemudian pada tanggal 27 Mei 1947, di mana Belanda ini akhirnya mengirimkan nota yang merupakan suatu ultimatum dan juga harus dijawab oleh pemerintah Republik Indonesia dalam waktu 14 hari. Adapun pokok-pokok nota tersebut, yang pertama yaitu di mana Republik Indonesia harus mampu membentuk suatu pemerintahan AED interim untuk kebersamaannya. Yang kedua yaitu dapat mengeluarkan uang bersama dan juga untuk dapat mendirikan lembaga devisa untuk kebersamaannya. Yang ketiga, di mana Republik Indonesia ini pun harus juga bisa mengirimkan beras untuk rakyat yang berada di daerah-daerah yang sedang menduduki bangsa Belanda. Yang keempat, di mana negara Republik Indonesia ini juga harus dapat menyelenggarakan keamanan dan juga ketertiban untuk kebersamaan, termasuk juga terhadap kepada daerah-daerah Republik yang sangat memerlukan bantuan Belanda, yaitu gendarmeri ataupun suatu merupakan pasukan keamanan kebersamaan, dan juga menyelenggarakan suatu penilikan bersama atas impor dan juga ekspor. Adapun tujuan utama dilakukannya agresi militer Belanda pertama ini, di mana tujuannya yaitu dapat merebut kembali daerah-daerah suatu perkebunan yang kaya dan juga daerah yang kini memiliki sumber daya alam, terutama juga untuk minyak dan juga secara perlahan di mana Belanda ini ingin menghancurkan Republik Indonesia. Namun semua usahanya itu pun tidak dilakukannya secara sekaligus. Karena itu pada tahap pertama ini di mana Belanda juga memiliki pencapaian sasarannya untuk dapat menghancurkan Republik Indonesia. Adapun tujuan Belanda untuk mengadakan agresi militer terdapat 3 tujuan, yaitu yang pertama di mana tujuan politik, yaitu untuk melakukan pengampungan bagi ibu kota Republik Indonesia dan juga untuk dapat penghapusan Republik Indonesia dari peta ataupun juga menghilangkan de facto Republik Indonesia. Yang kedua yaitu tujuan ekonomi, di mana tujuan ekonomi ini merupakan untuk dapat merebut suatu daerah-daerah yang telah menghasilkan bahan makanan yang berasal dari daerah-daerah yang menghasilkan beras, baik itu dari Jawa Barat dan juga Jawa Timur. Dan bahkan adapun bahan ekspor seperti perkebunan di Jawa Barat dan juga di Jawa Timur serta di Sumatera serta pertambangan yang ada di Sumatera juga. Yang ketiga yaitu tujuan militer, di mana tujuan militer ini untuk dapat menghancurkan
Tentara Nasional Indonesia ataupun disebut juga dengan TNI. Adapun upaya-upaya penyelesaian agresi militer Belanda pertama, di mana pada tanggal 28 Juli, India kini mulai melakukan Perdana Menteri Nehru kini akhirnya mengumumkan bahwa India akan menyelenggarakan suatu situasi Indonesia kepada PBB. Di mana pada hari kedua ini pun India dan Australia akhirnya membawa pertikaian antara Indonesia dan Belanda ke hadapan PBB. Dan pada akhirnya di mana Australia ini pun akhirnya meminta campur tangan PBB dalam alasan bahwa saat itu sudah terjadinya suatu pelanggaran perdamaian. Sedangkan India juga memiliki alasannya itu yaitu sebagai pemeliharaan perdamaian dan juga keamanan internasional berada dalam bahaya. Sehingga Australia ini pun memiliki usulan dalam suatu resolusi yang untuk dapat menyerukan agar di mana Belanda dan Indonesia ini agar segera berhenti dalam pertempuran dan juga segera menyerahkan suatu pertikaian mereka kepada wasit pihak ketiga seperti yang disebutnya dalam persetujuan di Garjati. Namun pada tanggal 1 Agustus 1947 di mana Dewan Keamanan PBB akhirnya memerintahkan untuk menghentikan permusuhan kedua belah pihak yang akan dimulai pada tanggal 4 Agustus 1947. Di mana penghentian ini pun akhirnya berlangsung dilakukan dengan dibentuknya Komisi 3 Negara ataupun disebut dengan KTN. Sehingga pemerintah Indonesia akhirnya meminta Australia untuk kini menjadi anggota komisi. Sedangkan Belanda kini memilih untuk menjadi ke Belgia. Di mana akhirnya kedua negara ini pun akhirnya sepakat memilih Amerika Serikat ataupun juga Australia kini diwakili oleh Richard Garby yang merupakan berasal dari Belgia ataupun yang dipimpin oleh Paul van Genlet dan juga Amerika diwakili oleh Dr. Franz Graham. Kemudian pada tanggal 8 Desember di mana KTN ini pun akhirnya mengadakan sidang resminya yang pertama dengan delegasi Republik dan juga delegasi Belanda dalam wilayah yang netral, yang merupakan yaitu di mana geladak kapal Renville yang kini berlabuh di Pelabuhan Batavia, sehingga KTN ini pun akhirnya berhasil mempertemukan kembali kedua belah pihak ini untuk dapat menandatangani suatu persetujuan gencatan ataupun senjata dengan prinsip-prinsip politik yang telah disetujui bersama dengan disaksikannya dengan KTN di atas kapal Renville pada tanggal 17 Januari 1948. Adapun dampak agresi militer pertama bagi bangsa Indonesia, di mana dampak agresi militer pertama ini memiliki dua dampak, yaitu yang pertama dampak positif, di mana dampak positif ini merupakan suatu perjuangan bangsa Indonesia yang kini telah memperoleh simpati dan juga dukungan dari masyarakat internasional, di mana setelah melakukan perjanjian di Garjati, akhirnya Perdana Menteri Sultan Syahrir kini akhirnya mengirimkan suatu delegasi yang dipimpin oleh KH Agus Salim ke negara-negara Islam di Timur Tengah. Yang kedua yaitu dampak negatif, di mana dampak negatif ini terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama di mana wilayah kekuasaan Republik Indonesia kini semakin sempit. Yang kedua yaitu stabilitas politik dan juga pemerintahan menjadi terganggu. Yang ketiga yaitu adapun kekuatan tentara Republik Indonesia kini semakin terjepit. Kemudian adapun dampak agresi Belanda pertama terhadap pihak Belanda, di mana agresi ini terdapat 2 dampak, yaitu yang pertama dampak positif, di mana wilayah kekuasaan Belanda kini semakin luas, sedangkan pendudukan di atas daerah-daerah baru yang kini telah berhasil mereka kuasain itu yang oleh Belanda yang kini dijadikan sebagai landasan yang akan diadakan dalam suatu perundingan dengan Republik Indonesia. Sehingga Belanda pun akhirnya berhasil untuk memperlemahkan suatu pemerintah Republik Indonesia dan kekuatan tentara Republik Indonesia. Yang kedua yaitu pun ada dampak negatif, di mana dampak negatif ini pun akhirnya menimbulkan reaksi
penentangan dari dunia internasional yang terutama juga terhadap PBB. Dan juga dapat mengurangkan suatu dukungan negara-negara yang sebelumnya menjadi sekutu bagi Belanda. Bahkan di mana ada pun perjuangan bangsa Indonesia terhadap agresi militer Belanda ini. Yang pertama yaitu keampuhan strategi diplomasi, di mana keampuhan strategi diplomasi ini memiliki dua bagian, yaitu di mana keberhasilan perjuangan diplomasi ini akhirnya terbukti dari suatu munculnya reaksi keras terhadap tindakan agresi militer Belanda. Bahkan India juga kini telah mengajukan Australia sebagai resolusi kepada Dewan Keamanan PBB. Yang kedua itu di mana pada tanggal 3 Agustus 1947, di mana Belanda ini pun akhirnya menerima resolusi dari Dewan Keamanan PBB untuk dapat menghentikan tembak-menembak. Yang kedua yaitu perundingan Renville, di mana hasil dari perundingan Renville ini yang terjadi pada tanggal 17 Januari 1948 memiliki beberapa hasil perundingan. Yang pertama yaitu dapat menghentikan tembak-menembak. Yang kedua, di mana daerah-daerah di belakang garis Van Mock kini harus dikosongkan dari pasukan Republik Indonesia. Yang ketiga, di mana Belanda juga harus bebas membentuk negara-negara federal di daerah-daerah yang telah didudukinya dengan melalui plebiscit terlebih dahulu. Yang keempat yaitu di mana dalam Uni Indonesia Belanda, akhirnya negara Indonesia Serikat akan kini menjadi sederajat dengan kerajaan Belanda. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Selamat sore, terima kasih.